Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Jadi kami dari kelompok praktikum proyeksi peta akan mendeskripsikan hasil diskusi kami terkait dengan soal-soal yang berisi pertanyaan bidang proyeksi peta. Yang pembahasannya itu tentang proyeksi universal transfer Mercator, dan juga transfer Mercator 3 derajat oleh BPN. Next. Nah, yang soal pertama ini tentang perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator akan dibacakan oleh saya nantinya. Next. Soal kedua tentang penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia yang dibacakan oleh teman saya, Enli Destiani. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Next. Nah, proyeksi Mercator ini merupakan salah satu metode proyeksi yang paling terkenal dan sering digunakan hingga saat ini, terutama dalam konteks navigasi dan kartografi digital. Meskipun sekarang banyak proyeksi lain yang telah dikembangkan untuk mengatasi kekurangannya. Dalam proyeksi ini, garis bujur dan lintang diplot sebagai garis lurus yang saling tegak lurus membentuk kisi-kisi persegi panjang. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama menjaga bentuk wilayah. Bentuk wilayah seperti pulau, benua, dan negara. Relatif, akurat, dan mudah dikenali. Yang kedua, mempertahankan arah konsisten. Yang ketiga, ideal untuk navigasi. Cocok untuk pelayaran dan penerbangan karena memungkinkan perencanaan rute dengan arah tetap. Yang keempat, digunakan dalam peta digital. Nah, yang kekurangannya yaitu distorsi ukuran area, kurang akurat untuk luas wilayah. Ketiga, tidak cocok untuk peta dunia karena distorsi di kutub terlalu besar untuk representasi peta dunia yang akurat. Nah, yang keempat, kurang representatif untuk analisis geografis. Next. Transverse Mercator. Proyeksi transverse Mercator adalah variasi dari proyeksi Mercator yang mengubah orientasi garis sumbu proyeksi sehingga membentang secara vertikal atau sejajar dengan garis bujur atau meridian daripada garis lintang atau ekuator. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu akurasi tinggi di daerah sempit, cocok untuk peta lokal dan regional, dan digunakan dalam sistem koordinat UTM, memungkinkan pemetaan global dengan membagi bumi menjadi 60 zona, serta garis bujur dan lintang lurus dan mudah diterapkan. Kekurangannya yaitu distorsi meningkat di daerah luas, tidak cocok untuk peta dunia, memerlukan pembagian zona untuk menghindari distorsi yang besar, serta orientasi garis koordinat berbeda. Dan kurang akurat untuk wilayah lebar longitudinal. Nah, kita masuk ke pembahasan soal-soal yang telah kami diskusi tadi. Yang pertama ini soalnya bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Nah, proyeksi Mercator, distorsi pada proyeksi Mercator semakin membesar seiring bertambahnya jarak dari ekuator. Daerah di dekat kutub akan tampak sangat membesar dibandingkan dengan daerah di dekat ekuator. Distorsi ini terutama mempengaruhi luas area, sehingga ukuran benua di dekat kutub tampak lebih besar dari seharusnya. Nah, kalau proyeksi transfer Mercator juga meningkat seiring bertambahnya jarak dari meridian pusat. Namun, distorsi ini lebih terkonsentrasi pada arah utara-selatan. Daerah yang jauh dari meridian pusat akan mengalami peregangan pada arah utara-selatan, sementara arah timur-barat relatif terjaga. Next. Yang kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Nah, kalau proyeksi Mercator itu cocok untuk navigasi laut karena mempertahankan bentuk
dan sudut, namun kurang ideal untuk peta dunia karena distorsi luas yang signifikan. Kalau proyeksi transfer Mercator itu ideal untuk peta berskala besar pada daerah yang memanjang dari utara ke selatan, seperti negara-negara dengan bentuk memanjang. Juga sering digunakan untuk peta topografi dan peta kadaster karena distorsi bentuk yang relatif kecil di daerah yang tidak terlalu jauh dari meridian pusat. Nah, yang ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Itu karena mempertahankan bentuk dengan baik. Karena proyeksi TM dirancangkan untuk minimalkan distorsi bentuk, terutama di sepanjang meridian pusat. Artinya, bentuk wilayah yang terletak di dekat meridian pusat akan digambarkan dengan sangat akurat. Ya, ini sangat penting untuk pemetaan yang membutuhkan detail topografi seperti peta topografi atau kadastar. Next. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Minimnya distorsi proyeksi TM3 dengan zona 3 derajat bujur dirancang khusus untuk meminimalkan distorsi pada area yang sempit dan memanjang seperti Indonesia. Dan hal ini membuat hasil pemetaan lebih akurat, terutama untuk skala besar. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan? Keunggulannya yaitu akurasi tinggi untuk skala besar dan cocok untuk wilayah yang sempit dan memanjang. Standarisasi nasionalnya yaitu tantangannya kurangnya kompatibilitas dengan perangkat lunak GIS yang umum digunakan membutuhkan keahlian khusus dalam penggunaan. Bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Proyeksi TM3 mengurangi distorsi dengan cara membagi zona menjadi lebih kecil, yaitu dengan zona yang lebih kecil, proyeksi TM3 dapat menyesuaikan diri dengan bentuk wilayah yang lebih detail, sehingga mengurangi distorsi pada area yang melengkung atau tidak rata. Terus menggunakan parameter proyeksi yang spesifik, yaitu parameter proyeksi TM3 dirancang khusus untuk meminimalkan distorsi pada wilayah Indonesia. Sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.